Nah, tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab, tentang polemik nasab Alawi ini. Ini polemik ini sudah berjalan hampir tiga tahun, Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Kalau pemerintah terlibat, itu bukan memecahkan persoalan, menambah persoalan. Jadi sikap pemerintah dalam satu persoalan, ada kalanya harus terlibat, ada kalanya tidak boleh terlibat. Ya kan? Persepakatan kita di Indonesia ada ulama, ada umara. Di mana tugasnya ulama memberi fatwa? Di mana tugasnya pemerintah merealisasikan fatwa itu? Jangan kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasyirudin Umar memberikan komentar pribadi atas polemik nasab Habaib Alawi. Menurut beliau, kebiasaan kita suka membesar-besarkan sesuatu yang kecil, sebaliknya menganggap kecil sesuatu yang besar padahal berpotensi bahaya. Berkenaan dengan polemik nasab, Profesor Nasyirudin Umar berpandangan kalau genetik keturunan Nabi sedikit banyak ada efek imbasnya, mulai dari perbuatannya, sikap, pergaulan, ucapan, keilmuan, ketakwaan, pasti hampir mirip dengan sifat karakter Nabi Muhammad SAW. Profesor Nasyirudin Umar berpesan kepada semua habaib yang ngaku cucu Nabi, sebaiknya jangan suka menonjol-nonjolkan nasab, sehingga beranggapan seolah-olah orang lain yang tidak menjadi klan daripada mereka, statusnya di bawah mereka semua. Masyarakat yang tidak berada di dalam barisan Ba'alawi itu dianggap status sosial keagamannya nomor 2 dan mereka lah yang paling tinggi statusnya. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman keterangan dari Menteri Agama terkait ketika menyikapi polemik nasab dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasyirudin Umar. Mari kita simak dalam video berikut ini. Di Kementerian Agama, Bang Roma. Jadi saya nggak tahu. Saya siap dengan segala apapun akibatnya. Ya, saya minta kepada jajaran saya harus mencegah korupsi. Jangan mengambil yang bukan haknya. Saya sampaikan. Dan mengambil yang bukan saya selaku menteri, jangan pernah memberikan apapun yang bukan merupakan hak saya. Ya, ada yang ngasih, saya langsung kembalikan ke KPK itu. Gravitasi. Saya pertama kali membawa diri kami, jajaran kami eselon 1 ke KPK, minta pendampingan. Nah, tidak lama, seminggu setelah saya dilantik, ada yang ngasih. Ini bukan hak kita saya. Melihatnya adem. Ini pasti ada maunya, karena saya nggak punya kepentingan ini. Kembalikan ke KPK. Jadi saya yang pertama mengembalikan barang gratifikasi itu. Di kantor pun juga ada amplop, ya, nggak ada tanda tangannya. Maaf, saya sudah terima, kan itu kan dikasih ajudan. Kembalikan. Kenapa? Karena nggak ada tanda tangannya. Ini untuk apa? Kalau nggak jelas berapa? Nggak diterima. Kan harusnya kan ada perencanaannya itu kan. Oh, ini honorarium penceramah kalau ada berapa, dan jangan terlalu banyak. Misalnya kalau di situ 3.250.000 ya, jangan dikasih 10 juta. Kelebihannya itu uang dari mana itu? Nah, kembalikan. Kita juga jangan mengambil yang bukan hak kita. Kita kan bukan mencari yang besar, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang banyak, tapi kita cari yang berkah. Apa artinya banyak, besar, tinggi? Ya, tapi stroke, banyak meja makan penuh, tapi saya gula, saya kolesterol, saya asam urat,
anak pertama idiot, anak kedua narkoba, anak ketiga kriminal, neraka sebelum waktunya kan. Apa itu yang kita cari? Gubuk tapi isi surga. Nikmatkan lagunya Bang Roma itu. Istana ya isinya neraka untuk apa kan? Prof, bisa ke tema yang lain, Prof? Ya, silakan. Alhamdulillah. Menteri kita keren ya. Menteri Agama itu kan pasti mengurusi agama-agama, khususnya umat Islam sebagai mayoritas masa ini. Nah, tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia. Nah, ini sudah masuk ini. Polemik nasab. Pembahasan polemik nasab. Polemik nasab Ba'alawi ini. Ini polemik ini sudah berjalan hampir 3 tahun, Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Solusinya atau seperti apa? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cecak, jangan juga mencecakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau. Dan itu bahaya. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, sama. Saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lafaz dari Arabiyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di antara orang yang lain ya kan. Jadi bagi kita semuanya di sini, kita hormati orang. Siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya, Bang Roma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah. Tapi saya ingin sekali nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan. Kanaan itu anak, jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh. Ya. Sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Hai anakku, naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah, ini mengingatkan kita kebenaran ayat ya, inna akramakum minallahi atqakum. Nah, itu. Baik, Prof. Jadi memang yang Prof katakan tadi sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Cuman masalahnya begini, Prof. Ini sampai detik ini polemik ini berkembang, terus bergulir, bahkan sampai kepada ada indikasi-indikasi mereka tuh mau menjajah republik ini. Seperti kalau kita lihat di media sosial kan, bahwa kalau tidak ada Ba'alawi, Indonesia tidak merdeka. Yang kemerdekaan Indonesia adalah Ba'alawi dan sebagainya. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Nah, kemudian
begitu diteliti oleh semuanya habaib Kiai Haji Imaduddin yang berjuang Utsman, terhadap kemerdekaan ternyata Indonesia. secara sejarah secara munasab Mbak Alwi tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi. Begitu juga dari ilmu DNA tidak terkonfirmasi. Nah sampai saat ini belum ada sebuah lembaga yang netral, artinya menengahi gitu, bahwa prinsip orang yang memprotes itu adalah ada satu quote and quote, suatu bahaya, di samping bahaya menghegemoni secara spiritual, ada upaya hegemoni secara politik gitu loh. Nah ini sudah terkonfirmasi sangat jelas. Oleh karena itu di sini diharapkan pemerintah itu hadir ya untuk memberi satu solusi, satu jalan keluar daripada polemik. Kalau enggak ini semakin tegang gitu loh, Prof. Nah, sampai di kalangan PBNU sendiri kan telah terjadi perpecahan yang luar biasa gitu. Sejarah membuktikan kita ya bahwa semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin jatuh kemanusiaan itu. Nah inilah misi kami Bang Romai. Saya katakan kepada publik, misi Kementerian Agama itu selain misi untuk menjadi WTP wajar tanpa pengecualian, ada kriteria yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Apa itu? Beliau, ya. Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin gagal Kementerian Agama. Semakin gagal. Tapi semakin menyatu antara umat dengan ajaran agamanya, maka semakin sukses Kementerian Agama itu. Kalau umat beragama di Indonesia menyatu dengan ajaran agamanya, tidak usah ada polisi, tidak usah ada pintu. Polisinya adalah akidah, ajaran agamanya menjadi pengawal. Itu bukan hak saya. Di sini ada polisi banyak, tapi juga kehilangan juga banyak, ya kan? Kenapa? Berjarak antara pemeluk dengan agamanya. Nah, tantangan kita ke depan, Kementerian Agama ini, bagaimana mendekatkan antara umat dengan ajaran agamanya. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, agama apapun kalau kembali kepada agamanya, tentu tidak ada agama yang menghalalkan korupsi. Semua agama menganjurkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kira-kira saya sudah menangkap bahwa polemik ini tanggapan saya, Prof. Polemik ini tidak boleh diformalkan, kira-kira gitu. Bukan gitu, Prof. Tidak boleh diformalkan. Jangan dibawa ke satu hal yang formal. Diformalkan tuh nggak boleh. Iya, kalau emak saya, Bang, kalau pemerintah terlibat, itu bukan memecahkan persoalan, menambah persoalan. Jadi sikap pemerintah dalam satu persoalan, ada kalanya harus terlibat, ada kalanya tidak boleh terlibat. Ya kan? Mencampuri urusan agama, individu masyarakat. Pemerintah tidak mau terlibat dalam menyelesaikan agama punya batasnya, negara punya batasnya. Jadi jangan negara mencampuri urusan privat setiap agama, itu prikit itu. Tapi juga jangan agama masuk ke dapur pemerintahan. Kita kan ada pembagian tugas nih. Memang Islam tidak membedakan, garis demarkasinya nggak ada. Tetapi persepakatan kita di Indonesia ada ulama, ada umara. Di mana tugasnya ulama memberi fatwa. Di mana tugasnya pemerintah merealisasikan fatwa itu. Jangan pemerintah membuat fatwa, tapi sebaliknya jangan ulama yang mengimplementasikan fatwanya sendiri. Ada couplingnya. Makanya itu kalau pembagian tugas ini kita atur sedemikian rupa, tenang kita. Baik, pemirsa, ternyata tadi telah dijelaskan begitu gamblang bahwa peran atau tugas Kemenak adalah untuk mendekatkan umat beragama dengan agamanya masing-masing. Karena ketika umat beragama jauh dari agamanya, maka di sinilah akan muncul berbagai macam kemungkaran. Kalau saja umat beragama dekat atau menyatu dengan agamanya, melaksanakan agamanya masing-masing, maka nggak perlu ada polisi lagi katanya, ya. Karena yang menjadi polisi adalah akidah mereka sendiri. Termasuk arogansi daripada teman-teman kita dari Ba'alawi juga tidak akan terjadi kalau mereka betul-betul berpegang kepada agamanya dan sunnah Rasulnya. Jadi jelas sekarang bahwa siapa yang bisa memberikan solusi dari polemik ini, jadi adalah Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana diutamakan diutarakan tadi, bukan Kementerian Agama yang punya wewenang untuk membahas polemik ini. Nah, nanti Kemenak lah yang akan merealisasikan apa yang menjadi fatwa dari MUI seperti itu. Nah ini PR nih buat MUI. MUI yang bertanggung jawab membuat polemik ini menjadi selesai bil hikmah, selesai dengan damai. Amin. Keterangan dari Profesor Dr. Kiai Haji Nashiruddin Umar sebagai
Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan bahwa kalau dalam persoalan urusan polemik nasab ini, pemerintah tidak perlu ikut campur. Ada ranah-ranah di mana pemerintah harus terlibat, ada ranah-ranah yang memang pemerintah tidak boleh ikut campur. Nah, nampaknya dalam polemik nasab pemerintah tidak ikut campur, tetapi yang menjadi wilayah kewenangan untuk menyikapi problematika nasab di tengah-tengah umat sekarang ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Ini dicatat bahwa yang harus dapat menengahi polemik nasab ini antara habaib dan para kiai yang menjadi penentang nasab adalah Majelis Ulama Indonesia maupun ormas-ormas tertentu atau kampus-kampus yang memang di sana menjadi medan atau tempat ilmiah untuk perkembangan studi-studi ilmu agama. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau ada ingin disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak bareng-bareng dari pernyataan keterangan dari Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasyruddin Umar. Silakan tulis argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.